Assalamualaikum, hai rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Riau, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi baru yang digunakan untuk pembelajaran secara online yang bernama Cerdas atau Center of E-Learning and Education for Students. Cerdas memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Cerdas terintegrasi dengan SIKAD atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, sehingga mahasiswa yang sudah melakukan entry KRS di SIKAD otomatis akan langsung dapat mengakses Cerdas tanpa perlu memasukkan kode apapun dan bisa mengakses materi dan juga mengikuti live streaming perkuliahan. Yang kedua, setiap program studi dapat melakukan monitoring terhadap kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh setiap dosennya, sehingga dapat dijamin bahwa perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan Cerdas, silakan ikuti video berikut ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya dari kami. Pertama-tama, untuk bisa mengakses Cerdas, silakan buka browser. Kemudian ketikkan cerdas.uir.ac.id. Nah, di sini mahasiswa akan diminta untuk memasukkan username dan password. Masukkan username dan password yang sama dengan username dan password yang ada di SIKAD. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah menu dashboard atau menu utama dari sisi mahasiswa yang bernama Andika Dwi Putra. Di sisi sebelah kanan akan terdapat identitas dari mahasiswa tersebut, yaitu berjurusan Teknik Informatika angkatan 2019, sekarang berada di semester 3 dan jenjangnya S1. Di bawahnya terdapat jumlah mata kuliah yang diambil di semester sekarang. Nah, pada sisi sebelah kiri terdapat 5 menu. Yang pertama menu dashboard yang sekarang ini kita lihat, yang kemudian menu mata kuliah, menu materi, menu tugas, serta menu kuis. Kita cobakan terlebih dahulu untuk membuka menu mata kuliah. Nah, di sini sudah terdapat sebanyak 7 mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa tersebut di semester ini. Ingat, mata kuliah yang ada di sini terintegrasi dengan SIKAD, sehingga apabila mahasiswa sudah melakukan entry KRS dan menekan button cetak, maka mahasiswa akan langsung menemukan 7 mata kuliah ini di sistem cerdasnya. Nah, di sini ada 7 mata kuliah, ada nama kelasnya serta nama dosennya. Jadi, apabila mahasiswa belum melakukan entry KRS dan belum mengklik button cetak, maka di menu Cerdas mata kuliahnya tidak akan tampil. Kemudian di sisi materi, di menu materi, apabila kita klik menu materi, kemudian kita pilih mata kuliahnya, misalnya saya pilih di sini menu mata kuliahnya basis data 1. Nah, terdapat 4 kali pertemuan yang mana dosen tersebut sudah mengentrikan 4 materi. Lihat di sini di kolom pertemuan, di pertemuan pertama ini dosen tersebut sudah memasukkan 2 macam file yang berisi RPS dan kontrak kuliah. Apabila diklik detail, akan muncul nama file yang sudah diuploadkan oleh dosen tersebut. Dan apabila diklik lihat, akan muncul lagi nama file yang tadi sudah diuploadkan oleh dosen. Dan bila file ini diklik, maka menu kontrak kuliah ini akan muncul di browser mahasiswa. Ini kontrak kuliahnya. Nah, apabila kita masuk ke menu tugas, akan tampil semua tugas yang sudah diberikan selama mahasiswa tersebut kuliah di semester aktif sekarang ini. Contoh, saya masukkan di sini, pilih mata kuliahnya basis data 1.
Nah, nampak di sini bahwa dosen tersebut sudah memberikan 3 macam tugas, yaitu di pertemuan kedua, pertemuan keempat, dan pertemuan ketujuh. Ketika mahasiswa melihat detail, akan tampil apa perintah yang diberikan oleh dosen tersebut terhadap tugas yang diberikan. Contoh, di pertemuan kedua, ketika diklik detail, akan muncul perintahnya kumpulkan makalah 1 PDF. Nah, jika mahasiswa mau mengupload tugasnya, tinggal mengklik upload file, kemudian silakan choose file dan pilih file yang merupakan tugas yang akan dikumpulkan. Nah, di sisi sebelah kanan akan kelihatan batas waktu pengumpulan paling lama. Dan di sisi paling ujung kelihatan nilai yang diberikan oleh dosen. Di pertemuan kedua, dosen memberikan nilai 90. Di pertemuan keempat, dosen memberikan nilai 25. Dan di pertemuan ketujuh, dosen belum memberikan nilai. Di menu berikutnya yaitu menu kuis. Sama seperti tugas dan materi tadi, silakan dipilih mata kuliah yang akan dilihat tugas kuis-kuis yang sudah muncul. Saya contohkan di sini adalah mata kuliah basis data. Nah, di menu kuis ini sudah muncul satu kuis yang mana kuis tersebut berupa soal mid semester. Jadi, di menu cerdas ini untuk melihat kuis, soal mid dan UAS adalah tertera di menu kuis. Nah, contoh di sini di pertemuan ke-9 dosennya memberikan mid semester. Dan di sini mahasiswa belum mengumpulkan jawaban terhadap mid semesternya. Nah, sebelum dilanjutkan ke menu berikutnya, kita akan uji cobakan ketika dosen memberikan materi baru. Nah, saya akan coba masuk ke menu dosennya dulu. Nah, ini adalah menu di sisi dosen. Sekarang saya akan mencoba memberikan satu materi baru terhadap mata kuliah basis data 1 di kelas C. Saya tambahkan pertemuan ke-10, waktu mulainya saya bikin hari ini, saat ini juga. Kemudian pertemuannya pertemuan 10. Metodenya non-live. Kemudian saya tambahkan materi. Judul materinya adalah ERD. Saya unggah berkas. Saya contohkan di sini normalisasi. Saya klik tambah. Nah, di sini dosen sudah selesai memberikan materi kepada mahasiswanya yang memiliki mata kuliah basis data 1 di kelas C. Sekarang saya masuk ke sisi mahasiswa. Nah, di sisi Andika, ketika Andika mau masuk kuliah, dia mengklik mata kuliahnya. Nah, kemudian sekarang akan kelihatan bahwa ada satu dosen yang sudah memberikan materi baru yang belum dihadiri oleh mahasiswa tersebut. Jadi ketika mengklik menu mata kuliah, akan nampak di sini pertemuan berikutnya yang akan datang yang perlu dihadiri oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah basis data 1 di kelas C. Silakan diklik pilih. Kemudian jangan lupa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan absensi. Apabila mahasiswa tidak melakukan absensi, maka di sisi dosen dia tidak akan terlihat masuk atau hadir di kelas tersebut. Kita klik absen. Nah, kelihatan bahwa dia sudah melakukan absen di hari ini, jam sekarang. Kemudian pilih hadir. Kemudian
akan muncul menu unduh ini aktif. Diklik unduhnya. Nah, di sini akan kelihatan bahwa dosen memberikan materi. Jadi, bukan memberikan tugas ataupun kuis, yang diberikan adalah materinya saja. Diklik materinya. Kemudian, mahasiswa bisa melihat bahwa di mata kuliah basis data 1 untuk pertemuan 10, dosen memberikan materi yang berjudul IRD. Nah, mahasiswa bisa mengklik detail, kemudian mendownload materi yang sudah diberikan, dan mempelajari isi materi tersebut. Nah, di sisi dosen, untuk melihat bahwa mahasiswa tersebut sudah absen, maka saya cobakan di menu di menu dosen, di kehadiran. Untuk mata kuliah basis data 1 di kelas C, pertemuan terakhir atau 10. Nah, kelihatan di sini bahwa Andika Dwi Putra sudah melakukan hadir atau mengklik hadir. Pertemuan 11, waktu mulainya sekarang, jam sekarang. Pertemuan 11, tugas. Saya uploadkan tugasnya. Tugas. Judul materinya tugas IRD. Nah, di sini saya bikin deskripsi apa tugasnya. Silakan kumpulkan jurnal yang memiliki desain ERD. Batas waktu pengumpulan, andai kata saya beri hari besok yaitu tanggal 28, dosen mengklik tanggal 28, kemudian oke, jamnya misalnya jam 12, klik oke. Kemudian diklik tambah. Nah, di sisi dosen sudah selesai. Seperti biasa, mahasiswa masuk ke menu mata kuliah dulu. Kemudian kelihatan materi yang baru diuploadkan, yaitu mata kuliah basis data 1. Klik pilih. Jangan lupa melakukan absen. Nah, mahasiswa sudah hadir. Kemudian menu unduhnya akan aktif. Mahasiswa mengunduh, akan kelihatan bahwa diberikan oleh dosen tadi bukan materi, bukan kuis, tapi tugas. Silakan klik tugas. Kemudian di sini klik detailnya. Nah, akan muncul bahwa dosen mau nyuruh mengumpulkan jurnal yang memiliki desain ERD. Mahasiswa bisa langsung mencari tugas tersebut dan melakukan upload di menu tugas ini. Saya contohkan di sini menguploadkan tugas. Saya pilih filenya. Jangan lupa ukuran file maksimum adalah 10 MB. Saya contohkan di sini, saya menguploadkan satu file yang berukuran 195 kilo. Kemudian saya klik upload task. Selamat, sudah sukses menguploadkan tugasnya. Nah, sekarang saya contohkan di sisi dosen. Saya masuk di sisi dosen, kemudian saya lihat di kolom tugasnya dosen. Untuk mata kuliah basis data 1 kelas C. Nah, akan kelihatan di pertemuan 11 di sini di menu detail bahwa saya sudah memberikan tugas, yaitu mengumpulkan jurnal yang memiliki desain ERD. Nah, di menu nilai akan muncul mahasiswa tersebut sudah mengumpulkan tugasnya di sini. Kemudian saya klik unduh, akan kelihatan file yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian dosen melakukan penilaian terhadap tugas yang diberikan dan mengisikan nilai untuk bisa diberikan ke mahasiswa.
Nah, nilai sudah diberikan yaitu berupa angka 100 ke mahasiswa. Bagaimana di sisi mahasiswanya? Di sini saya lihatkan bahwa di mahasiswa tersebut di menu tugas untuk mata kuliah basis data 1 di pertemuan 11 dosen sudah memberikan nilai 100. Jadi mahasiswa bisa melihat nilainya di menu tugas di kolom paling terakhir yaitu kolom nilai. Nah, sekarang bagaimana seandainya dosen meminta mahasiswa untuk melakukan live atau melakukan conference, pertemuan conference. Saya masuk di sisi dosen dulu. Saya tambahkan pertemuan baru untuk mata kuliah basis data 1 kelas C. Saya tambahkan pertemuannya yaitu pertemuan ke-12, waktu mulainya sekarang, jam sekarang. Di sini sesi conference. Materi RD. Di sini saya pilih menu live. Saya klikkan tambah. Nah, di sini otomatis mulai live sudah dapat dilihat di sisi mahasiswa. Sekarang saya masuk di sisi mahasiswa. Saya klik menu mata kuliah. Nah, di sini kelihatan bahwa sekarang dosen memberikan live. Di sini ada muncul tanda hijau, now live. Mahasiswa klik pilih. Jangan lupa melakukan absensi lagi. Absen, hadir. Oke, kemudian mahasiswa klik mulai live-nya. Maka tampilan sesi mulai live akan muncul. Nah, di sini sudah ada dua mahasiswa. Yang pertama ini adalah mahasiswa yang sekarang saya masukkan. Ini dosennya. Dan ini satu lagi mahasiswa yang masuk di kelas saya. Nah, di sini kita sudah bisa berinteraksi dengan melihat wajah masing-masing, baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa. Nah, di sini adalah menu mahasiswa. Ketika mahasiswa ingin bertanya, dia cukup mengklik raise hand yang ada di sini. Kita uji cobakan ketika dia mengklik raise hand. Nah, di sini akan muncul tanda raise hand, berarti dia mengajukan pertanyaan kepada dosen. Nah, dosen kemudian bisa menjawab pertanyaannya. Kalau sudah selesai dijawab, silakan dilakukan lower your hand. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa melakukan chat di live ini. Kita cobakan chat. Di sini misalnya namanya adalah Apri. Nah, Apri bisa menchat, Ibu, bagaimana cara belajar ERD-nya. Nah, dosen bisa juga menjawab di sini. Jadi selain dari sisi tanya jawab secara langsung, dari sisi chat juga bisa dilakukan. Nah, apabila sewaktu-waktu mahasiswa punya tugas kelompok yang mengharuskan dia melakukan presentasi, mahasiswa bisa mengklik gambar komputer di sini atau gambar PC di sini untuk men-share screen layarnya. Kita cobakan share screen. Share. Nah, di sini akan kelihatan bahwa saya men-share screen layar saya. Jadi ketika saya mau presentasi, orang-orang lain, mahasiswa lain dan dosen lain dapat melihat apa yang saya presentasikan. Ketika sudah selesai, klik stop sharing. Nah, di sini saya bisa menonaktifkan kamera saya. Nih, saya juga bisa menonaktifkan suara saya. Nah, menu lainnya di sisi sebelah kanan, saya bisa men-share YouTube video.
Nah, misal di sini saya punya YouTube video, contohnya adalah YouTube video youtube.com. Misalnya saya mau memberikan link ini, saya tinggal melakukan Ctrl C, saya letakkan di sini, ini saya tutup, kemudian saya share. Nah, maka link YouTube yang tadi saya klik akan muncul di sini dan dapat dilihat baik oleh dosen maupun oleh mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup menu live kita. Demikian tutorial penggunaan cerdas ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum.